perusahaan layanan kesehatan, Prodia menggelar seminar kesehatan yang membahas tentang penyakit hepatitis yang berlangsung di lantai 5 Gedung Rekanan Hasil Analisa, GERHA, Prodia, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, Sabtu 5 Agustus 2023. Seminar bertema, Kenali dan Cegah Penyakit Hepatitis, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penyakit yang lebih dikenal sebagai sakit kuning atau sakit liver ini. Seminar ini diikuti oleh 50-an orang peserta dari berbagai kalangan dan komunitas. Pemateri utama dalam seminar ini adalah Dr. Syamsinah Pare yang memberikan edukasi tentang gejala, pencegahan, dan penanganan penyakit hepatitis. Diketahui hepatitis adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, terutama jenis hepatitis B dan C. Meskipun seringkali tidak menunjukkan gejala, infeksi virus hepatitis B dan C dapat menjadi sangat berbahaya dalam jangka panjang dan menyebabkan pengerasan hingga kanker hati. Rudi Gondo, perwakilan Prodia, mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi yang baik kepada penderita maupun orang-orang yang belum menyadari terjangkit virus hepatitis. Dalam rangka memperingati World Hepatitis Day, Prodia berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit hepatitis dan mengajak seluruh peserta seminar untuk berkontribusi dalam mencegah penyebaran penyakit ini. Feko oral maksudnya melalui dari tangan kita yang terkontaminasi dengan feses atau makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan virus ini, lalu kemudian kita makan, tangan yang tidak bersih, kemudian masuk melalui saluran pencernaan, kemudian nanti dia akan berkembang di daerah usus kita, lalu kemudian akan menyebar melalui vena porta, akhirnya dia berkembang. Bilas, yang pertama kita bilas punggung tangan, lalu kemudian selanya, lalu kemudian ibu jari, lalu kemudian pergelangan. Nah ini salah satu bagaimana kita hepatitis B, C, dan E. Jadi yang bisa sifatnya kronik itu adalah hepatitis B, C. Nah inilah yang bisa menjadi sirosis dan kanker hati, atau biasa kita sebut hepatoma. Sampai hatinya sudah tidak baik, nah bisa dilihat kurang lebih hampir sama lah hati yang sehat dengan hati yang tidak sehat. Bahwa kita ini sudah terinfeksi hepatitis. Nah ada beberapa gejala yang bisa kita tampilkan hepatitis. Jadi tidak semua warna kuning disebabkan oleh hepatitis. Kalau makan tomat, wortel, atau labu akan memberikan warna kuning pada tubuh kita. Tetapi itu bukan karena hepatitis, tapi karena biasanya kalau orang karena hepatitis, konjungtiva atau skleranya yang berwarna kuning. Tapi kalau karena asupan yang berlebihan karoten tadi, permukaan kulitnya yang nampak berwarna kekuning-kuningan. Kadang-kadang rasa tidak nyaman, rasa mual, disertai rasa muntah. Terakhir, kadang-kadang kalau kita buang air kecil, kita nampak warna kencing kita seperti teh berwarna coklat. Nah, itu adalah salah satu gejala atau beberapa gejala daripada infeksi daripada hepatitis. Nah, bila gejala-gejala ini dianggap suatu hal yang normal, lama-kelamaan virus itu akan berkembang sehingga dia bisa menjadi kronik di dalam tubuh kita. Misalnya panas yang tiba-tiba tinggi kalau virus, kalau bakteri berangsur-angsur kenaikan. Ini Prodia mengadakan kegiatan seminar kesehatan terkait dengan hepatitis dengan judul Kenali dan Cegah Penyakit Hepatitis. Kenapa topik ini kita angkat? Karena dalam rangka kegiatan World Hepatitis Day kita mengadakan kegiatan seminar sebagai bentuk awareness. Prodia bersama-sama dengan masyarakat untuk bagaimana mencegah terjadinya penularan penyakit hepatitis. Kemudian untuk yang terkena penyakit hepatitis pun juga kita harapkan bagaimana melakukan pengobatan yang tepat, ya. Nah, tentu juga penyakit hepatitis ini di masyarakat cukup beraneka ragam. Ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, hari ini kita membahas banyak terkait dengan virus hepatitis A, B, dan C. Nah, kabar baiknya sebenarnya untuk hepatitis A dan B itu ada vaksinnya, ya, untuk sebagai langkah pencegahan. Ya, kemudian kalau untuk hepatitis C sampai saat ini memang belum ada
vaksinnya, tapi yang paling penting kita harus kenali apa penyebab terjadinya kita bisa tertular penyakit hepatitis ini. Dengan kita mengenali ini, kita harapkan masyarakat semakin aware, tidak hanya terkait dengan virus COVID-19 yang sudah lewat, tapi virus hepatitis juga menjadi momok yang cukup menakutkan, bahkan bisa mengakibatkan kematian, mulai dari sirosis, kemudian kanker hati, dan akhirnya kematian. Oke, kalau untuk peserta seminar sendiri berapa, Pak? Kegiatan seminar hari ini dihadiri kurang lebih 70 peserta ya. Tentu juga mereka sangat peduli, dan saya melihat yang hadir juga banyak dari kalangan anak muda ya, di mana tentu juga virus hepatitis ini kan bisa menular lewat perantaraan misalnya alat cukur ya, bisa lewat misalnya kalau jarum suntik ya, kalau misalnya dia sampai misalnya menggunakan narkoba ya, nah ini cukup berbahaya juga. Nah tentu juga kita ingin meningkatkan aware bahwa kita harus melakukan pencegahan sejak dini ya.